Hendak menuju lokasi kebakaran, mobil damkar Kota Bima terlibat kecelakaan. Buntut dari perkelahian antar pelajar di SMA 1 Janapria, Lombok Tengah, wali murid bersama warga datangi sekolah. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa iNews NTB, kembali kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi penting seputar Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Korea Hafiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Hendak menuju lokasi kebakaran, mobil damkar Kota Bima terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Akibat kejadian ini, 2 petugas tewas dan 1 korban lainnya mengalami kritis. Detik-detik kecelakaan mobil pemadam kebakaran ini terekam kamera pengawas milik warga yang tak jauh dari lokasi kejadian. Tepatnya di depan Masjid Monggonao, Kota Bima, NTB, mobil damkar berkecepatan tinggi yang hendak memadamkan kebakaran di Kelurahan Pane, Kota Bima ini hilang kendali hingga akhirnya terguling ke tengah jalan raya. Petugas yang berada di atas mobil ikut terpental. Warga yang berada di lokasi kejadian pun segera berlari mengevakuasi para korban. Menurut saksi mata, sebelum kejadian mobil damkar menghindari sepeda motor dan menyalip mobil, namun karena diduga bermuatan berat dan berkecepatan tinggi, mobil oleng hingga akhirnya terguling di tengah jalan raya. Kecelakaan ini kecelakaan tunggal. Salah satu mobil pemadam kebakaran. Di salah satu mobil ini ada 3 penumpang, yaitu Tony, Nasarudin, biasa disapa atau dipanggil Neso, sama Latu. Yang meninggal pertama itu Tony, alamat di Rabatumpu Barat, sama Neso Nasarudin di Pinaraga. Dan untuk sementara ini masih ada 1 orang di Rumah Sakit Muhammadiyah di Latu. Penyebab kecelakaan, Pak? Penyebab kecelakaan ini karena menghindari motor. Jadi karena bebannya berat, kemudian kecepatan tinggi, jadi tidak nahan, jadi dia banting. Ya lumayan lah, sekitar ada 200 lebih meter kecelakaan ini. Akibat kecelakaan ini, 2 petugas meninggal dunia, sementara 1 korban kritis masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bima. Dari Bima, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, buntut dari perkelahian antar pelajar di SMA 1 Janapria, Lombok Tengah, wali murid bersama warga datangi sekolah dan merusak fasilitas sekolah. Sejumlah fasilitas sekolah berupa kaca yang berserakan hingga bercak darah terlihat di lantai SMA Negeri 1 Janapria, Lombok Tengah, tepatnya di lobi sekolah. Kaca yang pecah dan bercak darah ini disebabkan buntut dari salah satu wali murid yang tidak terima anaknya terlibat perkelahian dengan 1 siswa lainnya. 2 siswa yang terlibat perkelahian yakni HB dan AW 16 tahun, siswa SMA N1 Janapria. Namun salah satu wali murid dari AW tidak terima dan tiba-tiba mendatangi sekolah bersama sejumlah warga. Kemudian wali murid dari AW yang dipenuhi amarah memecahkan kaca pintu dan jendela sekolah dengan menendangnya hingga menyebabkan kaki pelaku terluka. Selain itu, diduga wali murid juga melakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap AW yang saat ini menjadi korban. Sementara itu, Polsek Janapria setelah mengetahui kejadian tersebut langsung turun ke tempat kejadian perkara dan mengamankan korban yakni HB bersama 1 orang temannya yang menjadi sasaran warga. Karena kami perintahkan anggota ke sana, ke SMA 1 Janapria. Itu kita amankan ya, amankan, ajak ke puskesmas. Visum itu ada 2 orang, kita ambil keterangan dan yang lainnya, cek ke TKP gitu. Membenarkan itu kejadian di SMA 1 Janapria itu juga.
Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan, namun dari dugaan polisi terdapat 2 kasus pada peristiwa ini, yakni kasus pengerusakan fasilitas pendidikan dan penganiayaan. Sementara itu pihak SMAN 1 Janapria hingga kini belum bisa memberikan keterangan terkait kejadian tersebut. Namun akibat kejadian ini aktivitas belajar mengajar diliburkan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, warga di Dusun Nyiur Gading, Lombok Barat terpaksa menutup sumur mereka karena air sumur diduga tercemar BBM hingga 70%. Boleh dilihat sumurnya? Bisa. Inilah salah satu sumur warga di Dusun Nyiur Gading, Desa Montong Are, Lombok Barat saat menunjukkan kondisi sumur di rumahnya yang sudah tercampur dengan BBM berwarna biru mirip dengan BBM jenis Pertalite. Warga pun mencoba mengambil sampel dari air sumurnya dan terlihat air sumur tersebut seperti minyak jenis Pertalite, baik dari bau dan karakter air tersebut. Air di sumur tersebut juga dites pembakaran dengan cepat, sampah yang dilumuri air dari sumur tersebut langsung menyala. Salah satu warga, Mahani, menuturkan perubahan warna dan bau pada sumurnya sudah terjadi hampir 4 bulan yang lalu dan telah dilaporkan kepada pemerintah dan pihak yang berwenang, namun belum ada respon. Kok air di sumur kita ini, Pak, Ama, ini atau bau bensin. Sampai 3 kali ini kan dikeluarkan, dikuras sampai kering, Pak. Tapi tetap melengket. Bukan hilang tuh, melengket. Jarak SPBU dengan perumahan warga sekitar 50 meter dan diduga 30 kepala keluarga yang terdampak. Senada dengan warga lainnya, M. Natsir, dirinya sudah tidak bisa menggunakan air sumurnya karena sudah tercampur dengan BBM. Pihaknya pun pernah mempertanyakan kepada pengelola SPBU, namun masih menunggu dari pihak berwenang untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Baunya itu keras sekali. Kalau yang satunya karena menggunakan pipa di bawah tercium tapi tidak begitu keras. Kemudian ada licin-licin seperti itu. Udah berapa lama, Pak? Sekitar 4 bulan. Pihak SPBU masih menunggu pihak desa hingga pemerintah daerah untuk secara bersama mengambil langkah terhadap tercemarnya sumur warga tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya. Demi alasan keamanan, Otoritas Pelabuhan Pemenang Lombok Utara berlakukan sistem buka tutup gerbang Pelabuhan Bangsal selama 12 jam. Menjawab adanya protes penumpang pasbot dari dan menuju 3 Gili Lombok Utara terkait penutupan gerbang pelabuhan pada malam hari, mendapatkan tanggapan dari pihak Otoritas Pelabuhan. Kepala Syahbandar Pelabuhan Pemenang I Ketut Mulyana menjelaskan buka tutup gerbang pelabuhan selama 12 jam demi alasan keamanan. Kendati demikian, menurut Ketut, kebijakan tersebut bisa bersifat fleksibel jika sewaktu-waktu ada emergensi atau keadaan darurat. Penutupan pelabuhan itu kita pintu gerbangnya kita tutup ya. Kalau pelayanan, kalau emergensi kita layani. Pintu gerbang kita tutup jam 7 malam ya. Mengingat situasinya di sini, kalau kita buka 24 jam pengalaman sebelumnya itu disalahgunakan sama masyarakat. Protes warga terkait penutupan gerbang pelabuhan akan terus berlanjut hingga adanya kebijakan yang tidak merugikan. Terkait persoalan ini, sejumlah perwakilan warga Pemenang Lombok Utara akan melakukan audiensi ke kantor Syahbandar untuk menyampaikan protes terkait penutupan gerbang pelabuhan pada malam hari. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat tambaknya kekurangan air, petani ikan di Desa Bonkate, Lombok Tengah terancam gagal panen akibat dampak kekurangan air musim kemarau saat ini. Petani ikan di Desa Bonkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah mengalami gagal panen akibat tambak yang mengering di musim kemarau ini. Ketiadaan air di musim kemarau ini menyebabkan para petani ikan terpaksa memanen lebih awal sebelum ikan mereka mati karena kekurangan air. Pasalnya ratusan ton ikan yang dibudidayakan petani tidak dapat tumbuh optimal, bahkan banyak yang mati. Lantaran kurangnya pasokan air di musim kemarau ini, akibatnya petani harus menelan kerugian hingga 40 juta rupiah. Sebelumnya petani di wilayah Bonkate banyak gulung tikar akibat mahalnya harga pakan sehingga mengalihfungsikan tambak ikan sebagai lahan untuk menanam padi.
Namun saat ini petani kembali dihadapkan dengan pasokan air yang berkurang sehingga tambak ikan dibiarkan kosong dan terbengkalai. Biasanya kan sistemnya kan kemarin kita kan irigasi terpadu nih kan. Berhubung nih ada perbaikan sistem irigasi niki jadi niki sudah. Karena biasanya kalau kondisi air normal bisa. Tapi berhubung air begini jadi ya tidak bisa. Petani berharap musim kemarau segera berakhir sehingga petani ikan dapat kembali budidaya ikan seperti biasanya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat berebut air yang disalurkan BPBD dan PUPR akibat meluasnya kekeringan. Dampak meluasnya kekeringan di Lombok Barat, warga di Desa Banyu Urip, Gerung, Lombok Barat berebut air yang disalurkan BPBD dan Dinas PUPR setempat. Warga setempat rela antri berjam-jam di pinggir jalan untuk mendapatkan jatah 1 ember air untuk keperluan sehari-hari. Dropping air bersih ini untuk membantu warga yang kesulitan air akibat dampak meluasnya ke sejumlah wilayah di Lombok Barat. Salah satu warga menuturkan sudah lama tidak mendapatkan pasokan air untuk keperluan minum dan memasak. Mereka harus berjalan hingga ke pusat kota untuk mencari air bersih. Iya, setiap tahun kering air atas di sini. Hidupnya orang dari air atas di sini. Ada si sumur, tapi sumurnya semuanya sat. Semuanya tidak ada air di sini. Terus ini sekali berapa minggu dia datang, Pak? Nah, ini sudah hampir 1,5 bulan ada datang ini. Tumben datang ini. Kepala Desa Banyu Urip menegaskan dampak kekeringan ini semua sumur warga mengering sehingga pasokan air dari PUPR sangat dibutuhkan. Saya tuh sangat bersyukur sekali. Saya mohon kepada Bapak BPBD juga, ini kayaknya enggak bisa kalau satu kali. Nah, di sini udah masuk musim sangat kering udah sekarang ini. Benar-benar udah tidak ada air yang ditampung juga sama warga terutama di dusun Benteng ini udah kering sekali juga di sumur-sumurnya. Dari data yang dihimpun Pemda Lombok Barat tercatat 16 desa, 5 kecamatan dengan 17.000 kepala keluarga masuk kekeringan ekstrim yang sudah tidak lagi memiliki pasokan air untuk dikonsumsi sehingga harus di-dropping setiap harinya. BPBD setempat sudah kewalahan melayani permintaan air karena armada truk tangki pengangkut air yang minim. Persoalan kekeringan ini juga diperparah dengan dampak El Nino yang diprediksi hingga November mendatang. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, tumpukan sampah di kawasan Pantai Senggigi disoroti Pemda Nusa Tenggara Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanju Karamai. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, tumpukan sampah di kawasan pantai Senggigi disoroti Pemda Nusa Tenggara Barat diduga akibat kurangnya prasarana berupa tempat sampah. Sebagai salah satu kawasan wisata yang tersohor di Pulau Lombok, kawasan wisata Pantai Senggigi menjadi salah satu lokasi pelaksanaan berbagai event nasional. Namun berbanding terbalik dengan brandingnya sebagai kawasan wisata alam, sampah di seputar kawasan Pantai Senggigi justru menumpuk di area pesisir pantai. Hal ini kemudian menjadi sorotan pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB, disampaikan bahwa pada dasarnya permasalahan sampah kembali pada inisiatif masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Namun hal ini juga semestinya dibarengi dengan ditambahnya fasilitas dan prasarana penunjang seperti tempat sampah yang disebut tidak memadai di kawasan tersebut. Itu sebenarnya menjadi bagian dari yang tadi saya sampaikan, nol sampah event, bahwa setiap penyelenggara, kemudian setiap penanggung jawab itu harus memastikan bahwa sampah terkelola dari sumbernya. Kita berharap kemudian setiap pengelola destinasi, masyarakat setempat yang juga memperoleh benefit dari adanya destinasi itu terlibat dalam upaya untuk menjaga kebersihan dan pengelolaan sampahnya. Tidak hanya sampah di kawasan wisata Senggigi Lombok Barat, hingga kini masih memiliki pekerjaan rumah terkait sampah yang juga menghiasi wajah bypass Bill 2 yang berada di wilayah Lombok Barat. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon legislatif Partai Perindo serahkan klaim asuransi kematian senilai 3 juta rupiah kepada ahli waris pemegang KTA Partai Perindo berasuransi. Ya, ini sebagai bentuk komitmen dan aksi nyata Partai Perindo memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Klaim asuransi Partai Perindo senilai 3 juta rupiah diserahkan Bacalek Partai Perindo Lombok Timur ke ahli waris almarhum atas nama mahrum 70 tahun di rumahnya di Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji. Almarhum mahrum sendiri baru bergabung ke Partai Perindo sejak sebulan lalu dan meninggal dunia akibat sakitnya diderita. Penyerahan klaim asuransi ini disaksikan kerabat dan ratusan warga. Setelah menyerahkan klaim asuransi, Bacalek Partai Perindo Lombok Timur ini juga memberikan edukasi dan sosialisasi manfaat KTA Partai Perindo berasuransi dan berbagai program yang dilaksanakan partainya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Itu memang salah satu program dari Partai Perindo, ya, selain beberapa untuk mendukung pengusaha ekonomi menengah berupa UMKM, dia juga memberikan kartu asuransi kepada anggota daripada Perindo itu untuk yang mengalami kecelakaan atau kematian seperti almarhumah ini. Sementara itu, warga berharap program KTA Partai Perindo berasuransi tetap berlanjut untuk membantu meringankan beban warga yang ditimpa musibah. KTA Partai Perindo sendiri sebagai wujud komitmen dan aksi nyata Partai Perindo dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.
Pemirsa, masyarakat nelayan di Pulau Maringkik, Lombok Timur memiliki tradisi menciro, dan tradisi turun-temurun ini merupakan tradisi saling berbagi antar nelayan dengan warga. Emak-emak ini berkumpul sejak pagi hari di pinggir pantai Pulau Maringkik, Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Mereka menunggu para nelayan yang pulang melaut membawa hasil tangkapan. Setelah nelayan berlabuh dan membantu menyandarkan perahu ke pinggir pantai, emak-emak ini meminta ikan yang disebut dengan tradisi menciro. Nelayan memberikan hasil tangkapan seikhlasnya ke warga yang sudah menunggu sejak pagi di pesisir pantai. Tradisi turun-temurun ini merupakan tradisi saling berbagi antara nelayan dengan warga. Kiri tradisi Maringkik dari dulu, dari sejak nenek moyang kita. Tradisi turun-menurun yang dilakukan setiap hari, Bu ya? Ya, setiap hari kalau ada rezekinya. Oh, terima kasih, Bu Nggih. Tulet deh. Dan nelayan itu semua memberikan gitu ya? Ya, semua memberikan. Soalnya kan tradisi. Apa itu menciro itu, Pak? Ya, nyendeng. Iya. Minta dia. Minta, warga minta ke? Ya, nelayan. Setiap hari itu nelayan minta? Setiap hari sudah. Itu tradisi sudah turun-menurun atau gimana? Kira-kira jam 5, jam 12, 11, kira-kiraan lah kita bangun. Oh iya, pokok setiap nelayan pulang? Yang nelayan. Tradisi menciro diharapkan tetap lestari sebagai wujud saling peduli satu sama lain dan memperkokoh tali silaturahmi antar warga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi dari Pulau Maringkik tadi menutup jumpa kita dalam iNews NTB hari ini. Saya Korea Hafiza pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.